bosen mami live. Nggak, lancar banget jalanan. Aduh, pengen ke Kanada, mami. Net Aku netizen aku tahu aku nggak kalau apa kenapa? apa sayang. Mami dulu. Netizen, aku tuh kemarin ngobrol ya sama anak aku dua, si gadis itu yang di Kanada. Kalau kalian itu bertanya, apa sih hal yang aku iriin di dunia ini? Aku tuh iri sama hidup mereka. Aku iri sama hidup anak-anakku, netizen. Iri banget. Iri. Ya karena kemarin mami bilang I'm jealous with you guys. I wish hidup aku kayak kalian dulu gitu. Aku iri sama mereka. Allah. Aku jealous Kayaknya sama hidup Mami. Bisa. kayaknya ya anak-anak remaja, anak-anak remaja dia bukan karena aku ibunya mereka ya. Kayaknya anak-anak remaja salah satu yang paling bahagia di dunia ini si Naira Keira inilah guys. Beneran. Beneran guys. Jadi kalian boleh lah jealous sama mereka berdua ini. Boleh. Nggak pernah dimarahin sama emaknya, nggak pernah dibentak-bentak. Selalu kalau can I have uang jajan mami meluncur gitu. Can I buy this mami meluncur, tapi anak-anakku anak tahu diri ya, belinya paling bedak Sephora Tuatsan. Aku Ah, iri kalau aku ditanya kak apa sih yang membuat hidup aku ini iri. Itu hidup Naira Keira aku iri banget guys. So sekarang kamu apa? apa? Sekarang kamu apa? Aku nggak ada. Aku tadi nontonin Mami live, terus aku lagi kepo aja Mami lagi berkomentar tentang apa. Tentang haters. Sekarang mami ngajarin netizen Indonesia kalau dibully bully balik, jangan diem Iya, aja. soalnya kayak kemarin aku nonton dokumenter Netflix kan, namanya Unknown Number. Tuh Nah, dengerin netizen nih, ilmu nih yang di ngomongin sama anak aku ya. kemarin Kalian kemarin aku jangan nonton. mendengar keputusan. Oke, ulang-ulang. Kamu nonton film dokumen di Netflix. Ceritanya tentang Ya, apa? jadi ya ceritanya tentang gitulah kayak akun-akun anonim atau enggak orang pura-pura jadi orang lain terus kayak ngeteror anak-anak SMA. Terus aku nonton Ah. dokumenter itu ya Kak, harusnya kayak deg-degan atau enggak, aku kayak nggak shock tau karena aku kayak biasanya nonton dokumenter apalagi dokumenter crime ya biasanya kan kayak oh iya itu nggak mungkin terjadi sama aku tapi itu semua kejadian di dokumenter itu udah terjadi sama aku jadi aku Makanya sebal kalian. makanya kamu kuat kan. Nah, itu ada pelajaran baik di dalam bermedsos ini. Anak aku itu korban bullying bertahun-tahun dan mental dia jadi kuat. Tetapi sekarang emaknya nggak bisa ngediemin lagi. Yang ngebully anak aku bully balik, aku injak bila perlu. Ya, aku injak bila perlu, bener. Nggak ada lagi aku menyesal sama anak-anakku selama ini. Aku dibully, mereka dibully, aku diem aja. Sekarang nggak ada. Sekarang Ya, aku injak, aku seret ke pengadilan sekarang. Kalau udah syarat ke keterlaluan. pengadilan. Iya. Iya, Naira aku tuh dapat sekarang. beasiswa aja dinyinyirin. Padahal nggak tahu orang yang dapat beasiswa itu orang-orang pinter ya, bukan bukan semata-mata nggak bukan semata-mata orang orang miskin aja yang bahagia dapat beasiswa. Orang kaya aja mungkin anak presiden aja kalau anaknya dapat beasiswa itu bangga karena ada otaknya netizen karena pinter ya. Bukan aku nggak mampu nyekolahin anak aku kemanapun aku mampu, tetapi aku seneng anak aku dapat beasiswa berarti anak aku pinter. Puas Iya, loh. dan untuk Hmm. kalian yang nanyain ya, beasiswa aku tuh beasiswa bukan dari negara tapi beasiswa dapat kayak porsi gitu dari UBC dan Dari UBC udah itu yang UBC. ngasih UBC ya. UBC orang-orang jangankan orang dari luar negeri Kanada, orang di Kanadanya aja mau masuk ke UBC itu sulit. Anak aku dari negara Indonesia bisa dapat porsi beasiswa dari sekolah, dari kampus. Ini anak ini netizen yang nggak ada otaknya nih harus tahu paham. Bukan orang miskin yang dapat beasiswa yang bahagia. Orang kaya sekalipun anak presiden kalau dapat beasiswa apalagi itu dari kampusnya pasti bangga orang tuanya. Bodoh.
let mami marahin mereka karena mereka udah sering ngebully kakak dapat beasiswa, katanya kakak apalah. Terus terus ya, aku pengen jujur aja sama netizen. Kalian tuh ngata-ngatain aku kayak katanya anak baiknya si Ibu Fitri kok begini kok begitu. Kalian gimana ya? Gimana ya ngomongnya? Jangan pura-pura nggak pernah gitu loh. Kalian emangnya nggak pernah kayak keluar terus kayak ke kota terus joget sama teman-teman kalian gitu, Ya kayak emangnya nggak nggak pernah. masalah. Karena mereka patokannya itu kakak, mereka itu patokannya itu selalu kebusukan, keburukan ya. Kalau anak aku di sela-sela studinya, terus mereka dia punya hobi main musik, ngeband, nyanyi, bawa nama harum bangsa, itu buat mereka itu nggak nggak berprestasi. Tapi kalau ngata-ngatain orang, kalau ngebully orang, kalau apa itu prestasi buat mereka. Jadi kakak jangan samain otak levelnya Enggak. dengan netizen jahat Indonesia ya. Jadi kalau Iya. kalian itu ngebully-bully anak aku, sekarang temennya, itu aku restui karena dia bisa bergembira, biar dia merasakan kebahagiaan di usianya. Ya, dia merasakan kebahagiaan di usianya karena emaknya nggak pernah begitu dulu. Emaknya nggak punya nggak punya izin dan emaknya tinggal di dusun. Paham kalian? Biarin aja anak aku mau hangout kemana kayak kemana, yang penting nomor satu kewajiban dia adalah sekolah, menunjukkan prestasinya kepada orang tuanya. Nomor satu, anak aku nilainya bagus-bagus, nggak pernah ngecewain. Paling seneng kalau mami ngoceh ke Ira. Iya gitu aja sih, Ya, kayak aku juga sekolah adalah prioritas aku ya, pasti aku prioritasin lah, tapi aktivitas sekolah aku di luar prioritas. sekolah ya aku tahu diri gitu. Kalian jangan Iya, nggak usah ngejudge aku, jangan nggak pernah gitu loh, kayak kayak nggak apa-apa, mami restuin. Kamu pergilah clubbing, kamu pergilah party sesuai iya. dengan usia kamu. Mami restui karena kamu harus tahu dunia dan luar itu bagaimana, ya. Harus dan tahu aku dunia luar dan itu aku kalau bagaimana. dan aku kalau misalnya pergi ke kayak ke dunia malam ya, aku udah legal di sini, aku udah umurnya emang aku udah nyampe, aku udah 20 tahun, jadi aku masuk tuh nggak pakai KTP palsu ya guys, ini pakai KTP beneran, KTP dan SIM. Nah, Sering ditanyain kamu dari Indonesia, aku pernah ke Bali loh, tuh KTP asli nah, guys, aku pakai dengar KTP pakai asli. kuping kalian, netizen. Nanti lihat mami mau marahin dulu netizen. Dengar pakai kuping kalian ya. Aku itu hidup punya aturan ya. Anak aku mau masuk ke klub aja ada aturannya. Harus ada izin dulu. Boleh masuk baru diizinin masuk. Dengar pakai kuping kalian. Hidup aku sama anak aku ini ada aturan. Jadi kalian jangan kesel kalau hidup aku sama anak aku ini happy dan punya aturan. Kalau nggak ada aturan tuh, kayak si terdakwa, anaknya dipermalukan di muka Indonesia sama emaknya dibui sekarang. Paham kalian? Si terdakwa is crazy by the way. Iya, ya udah kayak aku dibully, aku dikatain LC, aku dikatain ini, aku dikatain itu. Terserah. Karena Ya yang aku ngatain lagi, kamu LC, ya yang ngatain kamu hah? speknya LC, Ya nggak? yang Iya. ngatain kamu LC. Padahal mami juga nggak pernah menghina orang yang kerja jadi LC itu. Asal apa? Memang berkah untuk ngasih makan anak ibunya ya. Asal jadi LC bukan juldir ya. Karena LC itu juga Yes. pekerjaan pekerjaan nggak masalah kok. Yang nggak masalah itu Iya. kalau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ya Iya. dipikir-pikir daripada kalian nipu, mendingan kalian jadi LC ya daripada kalian Guys, memeras, mendingan kesel. menurut gua ya, duit LC itu lebih halal daripada duit anggota DPR. Dengerin. Duit Oh, LC lebih halal benar. daripada anggota Aduh, DPR. berat. Berat, Duit guys. duit dancer di klub itu lebih halal daripada anggota DPR. Duit bartender di klub itu lebih Nah, halal daripada duit DPR. Kalian jangan sok benar. munafik, ngomong-ngomong orang yang kerja di dunia malam itu dosa, haram, nggak suci. Ini lihat ya anggota DPR yang ngejalanin Setuju. negara kita aja, itu duitnya Tuh. dari mana? Setuju. Setuju. Setuju ya. Hah? Talk my shit, bro. I talk my shit. Hi, mom. Hello. Hi, birthday Shit. girl. Sorry.
Mantep anaknya Kak Fitri, mantep lah. Anak Fitri Salhuteru mah nggak ada yang nggak mantep, mantep guys. Elsie tidak korup, benar. Kata anak aku, kalian yang suka ngecil-ngecilin profesi orang-orang yang kerja di dunia malam, halal mendingan uang mereka, kata anak aku, daripada uang-uang, nggak semua anggota DPR ya, daripada orang anggota-anggota DPR itu yang korup. Tuh. Betul. Ya, betul. Ralat anggota DPR yang korup, karena nggak semua anggota DPR korup. Benar, anak aku benar. Tapi sebagai ibunya harus mengkoreksi. Tidak semua anggota DPR korup, tetapi kalau dibandingkan uang DPR yang korup sama uang yang kerja di dunia malam, AKLC itu lebih halal. Gitu. Aduh, kamu cantik banget, Kaira. Thank you. Kamu rindu Mami nggak? Kamu hari ini belum telepon Mami tahu. Iya, nanti kan mau telepon mami. Takutnya kepagian di sana. Mami mau ke mau ke kuburan Opa. Oh, Libur kan, libur. oh, iya. Udah, kita cabut dulu ya. AKLC. Oke sayang, take care ya. Mami juga ah. Kamu cabut dulu. Ya. Mami mau Tuh, jalan. pokoknya kata Reza bye-bye. Pokoknya kalian Bye netizen bye sayang. dengerin gua, jangan ngebully. Itu nggak ada faedahnya, nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya. Dan buat apa gitu kalian ngebully orang? Mendingan ini kalian tuh banyak yang udah punya anak loh, anaknya mendingan diurusin deh daripada ngebully Benar. anak orang. So, terus kedua, Bye sayang. kedua, Dadah. kedua, yang kata-katain aku so halal atau enggak katanya anak-anak kebanggaan Fitri Salgaro, emang kalau aku bangga sama aku. Terus ini Emang aku bangga sama anak aku. Masalah buat kau, netizen. Emang dia kebanggaan aku. Dadah sayang, udah, bye. I love you. just leave me alone, and komen aku bakal mati di postingan aku, jadi biar kalian nggak komen. Bye. Bye. I love you. Love you. Bye, mom. I love you. Love Bye. you. Bye, guys. Bye. Anak ibu sama aja aja nggak sih paling tersakiti. Emang paling tersakiti, Caca bodoh ya. Emang lu kalau dibully 5 tahun lu nggak tersakiti. Emang emang lu iblis bukan manusia tuh. Blok sekarang. Gitu sekarang aku. Si paling tersakiti. Kalian orang yang baru dihina 2 story aja udah dimasukin ke penjara dengan dikriminalisasi ya. Tuh Isa Zega. Aku ini 5 tahun dibully-bully, diem aja. Sekarang nggak bisa, aku bales. Jadi aku tuh gunanya kalau live ini aku mau marah-marahin orang-orang yang ngebully aku, biar akunya rilis sakit hati aku, biar rilis. Nggak ada pembahasan yang lain, nggak pansos, nggak makan. Iya kalian pengemis online soalnya. Jadi ukurannya itu kalau online itu dapat duit tuh. Yang begitu tuh pendukung-pendukung yang si terdakwa yang pada buka keranjang kuning. Nah nggak ngebully, nggak makan itu mereka ya. Si gerombolan teri. Aku balas sekarang. SDM rendah dan otak udang. Otak udang masih enak ya. Shit, bukan lagi otak udang. Otak shit isinya. Iya bener. Iya pokoknya kalian kalau ada orang ketak-ketik di sini ngebully, kalian bully balik ya. Bully balik biar dia tahu rasanya biar dia tahu rasanya membaca komentar nyakitin hati dia, biar dia tahu rasanya. Teruskan kakak, teruskan ya. Kamu juga bantu aku untuk tidak menormalisasi pembuli, bales. Si Emma jualan berkedok bela NMF, kalian pinter. Itu kalian pinter. Mau ke makam, iya mau ke makam sayang. Aku mau aku mau bercerita-cerita. Ini satu ini coba tanya si Puput ada nggak di samping tempat tidur takut hilang?
Bully balik berarti kamu juga nggak jauh berbeda sama iya mau apa lo Widiani. Biarin aku menurunkan ya level level aku untuk ngebully balik mereka biar mereka tahu rasanya dibully bagaimana. Gak usah ngatur hidup aku ya. Biarin aku mau disama-samain kayak mau apa kayak tapi tidak memulai ya. Aku tidak memulai aku tidak memulai ngebully orang yang tidak patut dibully ya. Ini netizen-netizen yang nggak ada brandnya nih aku didik dulu ya. Aku didik dulu. Nggak usah bilang samanya iya mau apa lu? Mau apa kau? Aku samanya dengan yang ngebully. Sekarang iya samanya. Samanya karena aku harus lawan. Miss Gosip mirip Mbak Fitri. Iya dia bestie aku. Makanya mirip. Lagi seneng dia dapat handphone. Walaupun dari kubu sebelah ngata-ngatain katanya handphonenya ini. Karena kubu sebelah itu cuma dikasih nasi kotak sama sama nggak dianggap. Semangat ya, semangat sayang. Semangat terus. Kakak maaf, emangnya kakak pengusaha halu? Iya, halu, aku halu. Pengen ini, pengen jadi Elon Musk. Aku halu aku. Sementara ini aku cuman bisa menghidupi diri aku dan karyawan-karyawan aku dengan rezeki halal ya, bukan dari kejahatan ya. Aku halu memang, aku kepengen jadi Elon Musk, gimana caranya? Pengusaha itu tidak ada yang halu, semua halu. Pengusaha itu kepengen selalu berusaha menjadi yang terbaik, pengen punya bisnis lagi, pengen berkembang lagi bisnisnya. Tapi dari kehaluannya itulah mereka jadi sukses. Karena kehaluannya itu menjadi nyata buat mereka yang punya brand ya. Itu usaha mie ayam, jangan-jangan TPP. Bisa jadi. Usaha lu hartanya lu Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Dulu hampir cerai dengan mereka, tapi sekarang aku percaya kepadamu. Terima kasih karena aku udah ngelawan ya. Karena aku udah ngelawan. Nah itu gunanya aku ngelawan. Kan aku pernah bilang, kalau aku nggak ngelawan, aku tidak mengklarifikasi. Yang nggak percaya jadi percaya, yang sudah percaya jadi benci. Nah sekarang nggak bisa lagi. Aku kasih ruang itu. Halu emang aku pengusaha halu. Aku gimana caranya nih jadi Elon Musk? Gimana caranya aku nih netizen-netizen yang minta duit, yang minta Kak bagi rezekinya dong, nggak usah pakai mikir, aku kirim kalian semua karena aku jadi konglomerat. Kalau sekarang aku belum sekaya itu ya, belum. Emang aku pengusaha halu, masalah buat kalian.